Bab 621. Huaxia telah terlalu sering mengecewakan Chen Ye. Kali ini, tidak peduli apa, dia akan melindungi Chen Ye. Bahkan jika dia jatuh dari posisi ini, dia tidak akan ragu. Chen Ye, aku telah mengatur pesawat untukmu. Bai Lixiong bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kali ini dia akan memasuki Kunlun Su bersamamu. Kali ini, jangan tidak sabar. Aku harap kamu akan mendengarkanku, seorang lelaki tua. Suara kesepian lelaki tua itu datang. Dia tidak ingin Chen Ye pergi sama sekali, kekuatan Chen Ye lebih dari 10 batalion bergerigi. Dengan Chen Ye di sini, tidak ada kekuatan yang bisa menggerakkan Tiongkok. Tapi sekarang, dia tidak boleh egois. Setelah insiden di Yunhu Villa, dia mengecewakan keluarga Chen Ye. Kali ini, dia harus memilih obat. Mereka yang berada di tingkat pertemuan memberi banyak tekanan padanya, dan dia harus segera membiarkan Chen Ye pergi. Kalau tidak, orang-orang itu pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghentikan Chen Ye. Bai Lixiong akan pergi juga. Kali ini giliran Chen Ye yang terkejut. Bai Lixiong adalah seorang jenderal Huaxia yang menjaga keberadaan pegunungan dan sungai Huaxia. Jika Anda meninggalkan Huaxia, bukankah ini berarti segalanya akan berubah? Pria tua itu mengangguk. Sebenarnya, sebulan yang lalu, Bai Lixiong datang kepada saya untuk mengundurkan diri. Saat itu, istrinya dibawa pergi dan menghilang. Kemudian, Anda memberitahu keberadaan istrinya. Dia selalu khawatir tentang Kunlun Su, apapun yang terjadi. Dia ingin penjelasan. Chen Ye tiba-tiba terpana. Dapat dimengerti bahwa Bai Lixiong melakukan ini. Namun, identitas istrinya tidak biasa, dan dia juga orang yang kuat. Dengan kekuatan Bai Lixiong, memasuki Kunlun Su takut akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Mungkin Bai Lixiong mengalami kecelakaan tanpa melihat istrinya. Tentu saja, ini adalah pilihan lawan, dan dia tidak bisa menghentikannya. Melihat keraguan-raguan Chen Ye, lelaki tua itu melanjutkan, saya telah mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Anda segera pergi, adapun ibu dan teman-teman Anda, saya akan mengatur untuk pergi bersama. Anda dapat yakin, Chen Ye, ini Anda. Satu-satunya pilihan, saya tidak ingin Anda mati di China. Orang tua itu berpikir bahwa Chen Ye akan menerima kondisi ini tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, 100 tentara anggota aliansi darah bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh Chen Ye. Ini berbeda dengan pertempuran Gunung Kunlun, kali ini aliansi darah bertekad untuk memenangkan Chen Ye. Aula kegelapan, kamber gigi, dan bahkan semua pasukan lainnya benar-benar tak terbendung di depan 100 tentara aliansi darah yang kuat. Jika Anda tidak pergi, Anda akan mati. Tiba-tiba, Chen Ye tersenyum, dan senyumnya sangat cerah. Aku mengerti kebaikanmu, aku memang pergi ke Kunlun Su, tapi jelas tidak sekarang. Karena aliansi darah 100 tentara akan datang, saya, Chen Ye, ingin mengalami kekuatan aliansi darah ini terbengkalai di kedalaman. Orang tua itu terkejut, ekspresinya serius, dan dia berkata-kata demi kata, Chen Ye, kamu membodohi dirimu sendiri. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Beberapa hari yang lalu, kekuatan 100 orang terbunuh. Keberadaan alam Raja Suci Anda sekarang kekuatannya hanya pada tahap awal alam Ascension Immortal. Apakah Anda pikir Anda dan pasukan Anda memenuhi syarat untuk membunuh ratusan orang di 3 alam? Aku tahu kamu berbakat, tapi ini bukan permainan anak-anak. Kamu hanya akan menyakiti orang-orang di Dark Hall. Chen Ye menyalakan rok Nolka, menyesap di balkon, dan menjawab, siapa bilang aku akan membiarkan Dark Hall beraksi? Kali ini, Chen Ye akan bertarung sendirian. Jika mereka berani datang, tanah Cina ini akan menjadi pertempuran berdarah mereka. Makam 100 orang di istana. Orang tua itu benar-benar terdiam, dan dia bahkan sedikit marah di dalam hatinya. Otak macam apa Chen Ye ini? Dia ingin memarahi Chen Ye beberapa patah kata untuk membangunkannya. Namun, panggilan itu langsung ditutup. Bahkan ditutup. Anak ini menempuh jalannya sendiri, dan dia ingin menghancurkan takdirnya sendiri. Orang gila. Di sisi lain, Chen Ye selesai merok Nolka, dan tawa Wei Ying dan Xiao Ruoxue terus terdengar dari telinganya. Tidak peduli apa, dia akan melindungi tanah suci China. Dia bukan orang suci, tetapi sebidang tanah ini adalah kenangan masa kecilnya. Tidak ingin dihancurkan. Jika seseorang mencoba untuk menghancurkan, pedangnya akan dipotong dari langit. Tidak peduli siapa itu, mereka harus menanggung kemarahan mengerikan dari Chen Ye-nya. Cina, Pegunungan Kunlun.
Tempat indah di dekatnya telah diblokir oleh pejabat Huaxia sehari sebelumnya. Untuk korban yang tidak perlu. Sebuah prosesi panjang datang dari kedalaman. Kepala adalah pria kekar. Ketinggiannya bahkan jauh lebih dari 2 meter, dan kekuatan menarik gunung dan sungai membuat orang merasa tertekan. Pria kekar itu dikenal sebagai dewa perang di aula pertempuran berdarah aliansi darah. Namanya Lei Jianyun. Kekuatannya ada di puncak tanah suci. Beberapa hari yang lalu, Lei Jianyun yang menggabungkan formasi 100 orang untuk membunuh Sein King Realm yang kuat. Tak terkalahkan, tidak ada yang tak terkalahkan. Aula pertempuran berdarah itu penuh sesak dengan ratusan orang. Garisnya sangat panjang, dan ada hantu berdarah di atas kepala. Itu adalah hantu serigala. Haus darah dan pembunuh. Lei Jianyun melihat ke bawah ke tanah Tiongkok, dan mencibir, di tempat di mana energi spiritual langka, dapatkah orang seperti Ye Jitian benar-benar dilahirkan? Ini konyol, tampaknya Ye Jitian mungkin benar-benar berasal dari Kunlun Su. Keluarga Ye, tapi kali ini kebetulan melewati Huaxia. Ye Jitian kuat, tapi di depanku, Lei Jianyun, hanya ada kematian. Apakah kamu naga atau cacing? Kamu harus berdiri di depan aula pertempuran berdarahku. Lei Jianyun meledak dengan kepercayaan diri yang kuat, dan tekanan menutupinya, dan 2 baris pohon di sekitarnya langsung hancur. Kekuatan yang terlihat. Bahkan beberapa murid dari Bloody Battle Hall menjadi pucat dan hanya bisa menahan diri. Niat membunuh menyatu. Orang-orang di Bloody Battle Hall juga berhenti. Karena tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berjubah ungu bergegas mendekat. Itu adalah Penatua Zeng. Penatua Zeng tahu dari barisan bahwa orang dari aula pertempuran berdarah yang diatur oleh pelindung Dharma telah tiba, jadi dia secara alami datang ke Gunung Kunlun untuk segera menyambutnya. Meskipun pelindung Dharma mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kelompok orang ini, dia sama sekali tidak berani mempercayai mereka. Di antara mereka, identitas beberapa orang sama sekali tidak lebih rendah darinya. Jika dia mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, dia hanya akan mati dengan menyedihkan. Terutama Lei Jianyun, dia adalah pembunuh terkenal dari aliansi darah generasi Dewa Perang. Tuan Lei, kita akhirnya bertemu. Elder Zeng berkata dengan penuh semangat. Sikap Lei Jianyun acuh tak acuh, dia melirik Zeng yang lebih tua di depannya, dan berkata, saya tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan, saya hanya bertanya, di mana Ye Jitian sekarang? Di mana terakhir kali kamu melihatnya? Bagaimana Elder Zeng bisa mengetahui keberadaan Ye Jitian? Ketika dia datang, dia sudah menemukan cara untuk berbohong, dan menjelaskan, kekuatan Ye Jitian ini misterius dan tidak dapat diprediksi, sulit bagi saya untuk mengikutinya, tetapi saya tahu di sana adalah seseorang yang memiliki hubungan hebat dengan Ye Jitian. Selama kamu menemukan orang ini, kamu akan tahu keberadaan Ye Jitian. Lei Jianyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, siapa? Itu Huaxia Chen Ye. Keduanya bermarga Ye, dan mereka sangat menantang. Bukankah itu layak untuk diragukan? Dan aku melihat Chen Ye dan Ye Jitian pergi bersama berbicara dan tertawa saat ini, aula pertempuran berdarah adalah yang terbaik terlebih dahulu. Ambil binatang kecil itu. Ini semua dibuat oleh Elder Zeng, dia harus menggunakan pisau untuk membunuh. Dan penjelasan ini jelas tanpa cacat. Bab 622. Benar saja, jejak dingin melintas di mata Lei Jianyun, dan dia berkata langsung, kalau begitu, kamu bisa tahu keberadaan Chen Ye hari ini, aku akan melihat siapa orang-orang dengan nama keluarga Ye ini. Nada suaranya mendominasi dan tegas, seolah-olah dia yang mengendalikan segalanya. Elder Zeng memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya, dan melanjutkan, Tuan, pesawat saya telah diatur, dan Chen Ye sekarang berada di Provinsi Jiangnan. Hari ini adalah hari kematiannya. Oke, biarkan seseorang memimpin. Jika putra ini berlutut langsung di luar bandara sebelum aku turun dari pesawat, aku akan mempertimbangkan untuk memberinya cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, aliansi darah akan menekan dan membasuh Jiangnan dengan darah. Lei Jianyun melambaikan tangannya, dan tim 100 orang itu bergegas menuju kedalaman dengan niat membunuh yang dingin. Tidak ada yang mengira Kunlun Su akan mengalami hari ketika praktisi menginjak-injak aturan Tiongkok. Saat ini, sangat sulit bagi Huaxia untuk berhenti. Beijing, pangkalan misterius. Seorang lelaki tua memandangi gambar di depannya, alisnya berkerut erat. Hal-hal yang dia takutkan masih datang. Tidak bisa bersembunyi sama sekali. Pemimpin, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Selama bertahun-tahun,
tidak pernah ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun yang memasuki China. Apakah kita perlu menggunakan kekuatan kam bergigi? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kam bergerigi tidak dapat menghentikan kelompok orang ini, dan jika mereka pergi, mereka hanya akan mati. Sekarang saatnya menggunakan kekuatan dalam bayang-bayang Tiongkok. Jika Anda melihat ke belakang, Kunlun Su dapat juga dianggap sebagai wilayah China. Saat itu, pasukan utama Kunlun Su bahkan menandatangani perjanjian konservasi dengan Huaxia. Setelah bertahun-tahun, orang-orang ini telah lama melupakan perjanjian itu. Meskipun peluangnya tipis, kamu harus mencobanya. Kamu membiarkan orang-orang itu pergi dengan dokumen Chen Ye. Aku harus melindunginya hari ini. Orang tua itu mengeluarkan napas yang kuat. Sikap yang sangat tegas. Ya, pemimpin. 20 menit kemudian, pria itu kembali dengan tergesa-gesa. Wajahnya sangat pucat. Pemimpin, itu tidak baik, pria itu buru-buru berkata. Mata lelaki tua itu menyipit, meskipun dia menebak sesuatu, dia masih berkata, katakan, apa yang terjadi? Orang-orang aliansi darah itu langsung merobek perjanjian itu, tidak hanya itu, tetapi tidak ada pembangkit tenaga listrik yang dikirim kembali. Kelompok orang ini sudah naik ke pesawat. Perhentian berikutnya adalah Provinsi Jiangnan. Mereka juga meninggalkan hukuman. Pria tua itu tampak serius dan berkata dengan cepat, apa yang kamu bicarakan? Pria itu ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, jika Tuan Ye berlutut langsung di luar bandara sebelum mereka turun dari pesawat, mereka akan mempertimbangkan untuk memberinya cara untuk bertahan hidup, jika tidak, aliansi darah akan menekan dan mencuci Jiangnan dengan air. Darah. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu sangat berubah. Meskipun saya marah di hati saya, apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang bisa menghentikan pasukan ratusan praktisi ini? Kesenjangan ranah terlalu besar. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Ini masalah besar. Jika tidak ditangani dengan benar, pasti akan menyebabkan kepanikan. Orang tua itu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan roh jahat yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Pertama, segera usir semua personel di luar bandara tempat mereka mendarat. Kedua, kirim seseorang untuk mengatur formasi untuk meminimalkan dampaknya. Ketiga, penjaga Tiongkok, kam bergerigi, dan semua senjata teknologi semuanya dalam keadaan siaga. Pastikan untuk menunda waktu, dan saya pribadi akan mengundang pembangkit tenaga listrik yang mundur untuk mengambil tindakan. Kata-kata lelaki tua itu penuh amarah, tapi itu satu-satunya solusi. Pria itu mengangguk, dan hanya ingin bergegas keluar. Dia memikirkan sesuatu, berhenti dengan cepat, dan berkata dengan terkejut, jangan beritahu Tuan Ye. Orang tua itu ragu-ragu selama beberapa detik, mengetahui bahwa Chen Ye tidak akan pergi, jadi dia harus menghadapinya. Biarkan Bai Lixiong mengundang Chen Ye ke pesawat dengan cara apapun. Jika tidak berhasil, katakan kita hanya bisa menghadapinya bersama. Ya, pemimpin. Pada saat yang sama, Villa Mingcui. Malam sudah dalam. Wei Ying dan Xia Ruoxue pergi ke kota Yintai, dan Chen Ye berlatih di ruang tamu. Pembantaian naga dan pedang Wentian masih mengembun, itu tidak berarti bahwa pedang itu berhasil, tetapi penguasa keabadian jauh lebih lemah. Dia bisa merasakan bahwa nafas Tuan yang tidak bisa dihancurkan telah berubah. Pedang ini dapat dianggap sebagai darah Tuan yang tidak dapat dihancurkan. Tiba-tiba, Chen Ye, yang memejamkan matanya rapat-rapat, menemukan banyak pesan teks yang dikirim dari ponselnya. Itu dikirim oleh beberapa stasiun pangkalan di Provinsi Jiangnan. Semua penerbangan dibatalkan. Semua 10 mil di dekat Bandara Internasional Jiangnan dievakuasi. Tampaknya Biro Seismologi mendeteksi sesuatu. Chen Ye sangat merasakan ada sesuatu yang salah, dan kali ini terlalu sensitif. Apakah orang-orang itu datang? Sebelum Chen Ye bisa mengetahuinya, seseorang mengetuk pintu. Chen Ye meraihnya dengan 5 jari, dan pintu terbuka langsung. Bai Lixiong masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Ye, situasinya telah berubah sekarang, tolong minta Tuan Ye untuk segera memasuki Kunlun Su bersamaku, dan itu akan merepotkan jika ditunda. Tuan Ye, bukankah kamu sangat ingin menyelamatkan ayahmu? Ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun Bai Lixiong tampaknya tidak banyak berfluktuasi, kemarahan di matanya tidak diragukan lagi terungkap. Bai Lixiong, katakan padaku, apa yang terjadi? Sekarang aku naik pesawat lagi, dan bandara diblokir lagi. Kelompok orang itu seharusnya ada di sini. Bai Lixiong tercengang, mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dan mengepalkan tinjunya. Tuan Ye,
Kunlun Su ada di sini ada 100 orang pembangkit tenaga listrik teratas di aula pertempuran berdarah salah satunya adalah milik Kunlun Su. Dewa perang yang sangat terkenal. Tuan Ye, meskipun saya ingin memasuki Kunlun Su, saya ingin berjuang untuk Tiongkok. Aku marah di hatiku, orang-orang Kunlun Su ini benar-benar berpikir mereka adalah dewa. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dengan sedikit rasa dingin di sekujur tubuhnya, dan dia berkata, apakah kelompok orang ini mengajukan syarat? Bai Lixiong berhenti sejenak dan berkata, Tuan Ye, mereka ingin Anda berlutut di luar bandara sebelum mereka turun dari pesawat, jika tidak, Jiangnan akan dicuci dengan darah. Begitu kata-kata ini keluar, niat membunuh Chen Ye dilepaskan. Itu dimulai dengan dia, dan itu harus berakhir dengan dia. Kelompok aliansi darah ini menyebar ke orang lain, dan itu benar-benar berlalu. Karena kelompok orang ini sangat ingin bertemu dengannya, hari ini, dia memenuhi impian mereka. Tanpa berpikir lagi, Chen Ye melangkah keluar dan berjalan langsung keluar. Tuan Ye, apakah Anda akan naik pesawat? Kata Bai Lixiong. Chen Ye mencibir, dan cahaya dingin bermekaran, kirim saya ke bandara. Bandara Internasional Jiangnan. Hampir bandara terbesar di daerah tersebut. Ada banyak penerbangan internasional dan menempati area yang luas. Tetapi pada saat ini, itu kosong. Tenang sampai ekstrim. Chen Ye dan Bai Lixiong turun dari mobil, dan dia melirik mereka dan menemukan bahwa beberapa praktisi sedang membangun formasi, berusaha untuk tidak terpengaruh nanti. Tuan Ye. Tiba-tiba, Bao Peimin dan sekelompok wali Cina datang dan berkata dengan hormat. Hari itu, Chen Ye memenggal Fang Zhenye dan Sun Miao di Gunung Jiangdao, yang cukup menjadi mimpi buruk mereka. Sekarang Chen Ye sudah menjadi orang pertama di Tiongkok, siapa yang berani tidak sopan. Chen Ye melirik Bao Peiming dan banyak pria kuat yang datang ke sini. Beberapa bahkan milik keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Pada saat ini, menghadapi pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun, orang-orang Tiongkok memiliki kohesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 623. Chen Ye memandang Bao Peimin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda sedang menyiapkan susunan? Bao Peimin mengangguk, Tuan Ye, tidak peduli apa, itu akan menjadi pertempuran nanti. Jika tidak ada formasi, dampaknya akan terlalu besar. Sayangnya, skill formasi kita tidak kuat. Terlalu sulit untuk membangun formasi di area yang begitu luas. Kita hanya bisa mengatur formasi di sisi yang dekat dengan area perumahan. Chen Ye melirik formasi, itu sangat sederhana, dan berkata, kalian mundur, saya di sini hari ini, dan itu tidak akan mempengaruhi bagian manapun dari Provinsi Jiangnan. Setelah kata-kata itu jatuh, sebelum menunggu Bao Peimin dan yang lainnya bereaksi, Chen Ye menekuk lututnya, tiba-tiba meledak, dan mengosongkan tubuhnya. Langkah di dinding, meroket. Dalam sekejap, dia datang ke sebuah gedung. Chen Ye berdiri di atas gedung, dengan tangan di belakang punggungnya, menutup matanya, dan napas yang kuat menyebar. Melihat pemandangan ini, para penjaga Tiongkok, Bai Lixiong, dan banyak orang kuat di Tiongkok memiliki wajah yang menakutkan. Pada saat ini, Chen Ye seperti dewa di mata mereka. Bagaimana mungkin Huaxia mengizinkan orang yang begitu kuat? Tiba-tiba, mata Chen Ye terbuka, seperti bintang paling terang di malam yang gelap. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit, Lei Ayo. Awan gelap bergulir di langit, awan petir melonjak. Satu demi satu guntur dan kilat menyambar dengan liar. Ketika mendarat di Chen Ye dengan cepat mencubit tangannya, dan momentum formasi secara bertahap mengembun. Bandara Internasional Jiangnan angin kencang perubahan medan magnet gempa besar. Visi seperti itu, sehingga orang-orang di bawah kagum. Bao Peimin berseru lebih keras lagi, Tuan Ye sedang memadatkan formasi dan formasi ini sangat menakutkan. Saya pernah ke Kunlun Su, dan saya telah melihat master formasi dalam formasi, dan tidak ada penglihatan seperti itu. Tuan Ye benar-benar layak menjadi orang pertama di Tiongkok. Sayang sekali Tuan Ye tidak bisa bersaing dengan 100 tentara sendirian jika pendekar pedang Wandao di belakangnya mau mengambil tindakan, mungkin ada kesempatan. Chen Ye tidak peduli dengan komentar berikut, jari-jarinya semakin cepat bahkan ada karakter Sansekerta yang muncul. Tampaknya ada penghalang merah di sekitar Bandara Internasional Jiangnan. Penghalang. Ada sedikit rasa dingin di mata Chen Ye, dan jimat itu dikorbankan. Arti guntur dan kilat di sekujur tubuh semakin kuat. Pada saat yang sama, ketika dia menunjukkan,
esensi darah dipaksa keluar, dan itu jatuh di penghalang merah. Lampu merah menyilaukan, menutupi semuanya. Bahkan samar-samar, orang-orang di bawah tampaknya menemukan dua naga panjang berenang di atas penghalang. Arai pertahanan kota Wandao bangun. Chen Ye berteriak dengan marah, dan kedua naga panjang itu mengebor langsung dari penghalang ke tanah. Penghalang tiba-tiba terwujud dan kemudian menghilang. Chen Ye melangkah lebih jauh, jatuh langsung dari ketinggian, dan jatuh ke tanah dengan mantap. Bao Peimin dan para penjaga Huaxia itu belum bangun dari keterkejutannya. Sudah berapa lama sejak Chen Ye meninggalkan Jiang Daoshan? Bagaimana kekuatannya bisa mencapai level ini? Ini terlalu luar biasa. Bai Lixiong menamparkan udara di depannya dengan telapak tangan, dan tiba-tiba, penghalang itu ditampilkan. Pada saat yang sama, formasi yang sangat kuat langsung membuat Bai Lixiong mundur selusin langkah. Formasi ini sangat sombong. Penjaga Huaxia dan sekelompok orang kuat ingin mencobanya, tetapi pada saat ini, sebuah pesawat datang perlahan dari kejauhan. Hanya ada satu pesawat di seluruh langit. Jelas, orang-orang aliansi darah ada di sini. 100 tentara kuat ada di sini. Mimpi buruk Huaxia ada di sini. Mata Bai Lixiong penuh dengan kemarahan, dan dia berkata langsung ke kam bergigi di belakangnya, para prajurit kam bergigi mematuhi perintah, misi kami adalah untuk melindungi meskipun kami jauh dari kelompok pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun ini, selama kami menyatukan kekuatan kami. Hati, kita bisa-bisa mengalahkan semua musuh. Prajurit batalion bergerigi di belakangnya bahkan mengaum. Mereka rela mati untuk China. Bao Peimin dan semua pembangkit tenaga listrik di sekitar dipindahkan, darah mereka mendidih dan mereka siap untuk bertarung. Pada saat ini, Chen Ye berbalik dan berkata dengan ringan, masalah ini, terserah saya, Chen Ye, dan hari ini, saya akan mengurusnya sendiri, Anda bisa keluar. Tuan Ye tidak mungkin. Bai Lixiong adalah yang pertama menolak. Chen Ye kuat, tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari aula pertempuran berdarah ini? Ini 100 kuat. Salah satu dari mereka mungkin jauh lebih kuat dari Chen Ye, apalagi 100 orang, bagaimana cara menghentikannya? Bao Peimin tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya, Tuan Ye, apakah orang dewasa itu juga ada di sini? Chen Ye secara alami tahu siapa orang dewasa dalam kata-kata Bao Peimin yang dimaksud. Chen Tianli. Sangat disayangkan bahwa Chen Tianli untuk sementara pergi. Chen Ye menggelengkan kepalanya, kali ini, aku sendirian. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye melangkah ke formasi dan berjalan menuju bandara. Menjadi kesepian lebih seperti mengucapkan selamat tinggal dan sekarat. Bai Lixiong dan Bao Peimin ingin mengikuti, tetapi menemukan bahwa formasi menghalangi segalanya. Tidak ada yang bisa masuk kecuali Chen Ye. Tuan Ye, mengapa Anda ingin melakukan ini? Dia baru berusia 20 tahun, apakah dia harus sangat menderita sendirian? Huaxia memiliki Tuan Ye, apalagi yang bisa kamu minta? Saya harap Tuan Ye bisa kembali dengan kemenangan, hanya tidak pergi. Keajaiban. Meskipun Chen Ye telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, sekarang, sangat tidak mungkin untuk memiliki keajaiban lagi. Hanya fakta berdarah. Chen Ye datang ke tanah yang luas dalam formasi. Tidak ada halangan. Pesawat mendarat perlahan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan angin menari dengan liar, meniup pakaian kasualnya sedikit, rambutnya acak-acakan, tetapi ada senyum misterius di sudut mulutnya. Jika dia menebak dengan benar, Penatua Zeng seharusnya ada di sana. Itu akan menjadi yang terbaik. Chen Ye menginginkan kehidupan Elder Zeng. Chen Ye juga menginginkan kunci untuk menyelamatkan ayahnya. Adapun 100 orang, Chen Ye menginginkan hidup mereka. Di pesawat, Penatua Zeng secara alami melihat sosok yang dingin dan bangga di bawah ini. Dia buru-buru menatap Lei Jianyun dan berseru, Tuan Lei, bahwa Chen Ye masih di sini, 1000 kata, itu tidak seefektif kata-kata Anda. Saya khawatir, anak ini sudah takut untuk buang air kecil sekarang. Di mata Elder Zeng dan semua orang, Chen Ye jelas datang untuk mati. Mungkin begitu pesawat mendarat, dia akan berlutut di tanah untuk waktu yang lama. Sudut mulut Lei Jianyun menguraikan senyum menghina, Penatua Zeng, Anda tidak bisa melakukannya, bajingan kecil ini belum bisa menurunkannya begitu lama, namun dia masih ingin saya melakukannya sendiri. Mendengar kalimat ini, wajah Elder Zeng sedikit berubah, tetapi dia masih tersenyum, tidak peduli bagaimana saya mengatakannya,
itu hanya seorang penatua, Anda adalah dewa perang di aula pertempuran berdarah. Apa dewa perang? Itu tak terkalahkan. Siapa yang berani berdiri di depanmu? Lei Jianyun mengangguk puas, dia bahkan telah memikirkannya. Begitu dia mendarat, dia pertama-tama akan memelintir tangan dan kaki anak ini. Tiba-tiba, pembangkit tenaga aliansi darah berseru, anak itu sepertinya sedikit salah. Begitu kata-kata ini keluar, garis pandang yang tak terhitung jumlahnya turun lagi. Begitu mata mereka jatuh, mereka menemukan bahwa Chen Ye bergerak. Saya tidak tahu kapan pedang panjang muncul di telapak tangan saya. Pedang panjang dicengkeram ke belakang, satu langkah diambil, dan lengan kanan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tiba-tiba ada ledakan cahaya merah di antaranya. Bab 624. Kemudian, pedang panjang itu melesat seperti lembing. Kecepatannya sangat cepat, seperti guntur melintasi langit. Wajah semua orang sangat berubah, tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan keluar seperti ini. Sulit dipercaya. Wajah Lei Jianyun mengerikan dengan langkah tiba-tiba, seluruh pesawat bergetar itu jatuh tiba-tiba. Hei, pedang panjang itu melesat ke sayap. Penetrasi langsung. Sayap api di satu sisi, pesawat jelas akan mengalami kecelakaan. Untungnya, itu akan mendarat, dan Lei Jianyun menendang pintu kabin, pintunya langsung tersapu oleh aliran udara, dan banyak hal terbang. Langsung turun. Baik tuanku. Untuk pembudidaya di batas Immortal Ascension, ketinggian ini secara alami bukan apa-apa. Mereka semua melompat turun. Bum bum bum. Ratusan sosok hancur ke tanah, tanah terkoyak, dan lubang yang dalam tiba-tiba terbentuk. 100 orang di aula perang darah aliansi darah hanya menatap pria muda yang kesepian tidak jauh dari sana. 1 orang, 100 orang. Perbedaannya terlalu jelas. Mereka bahkan menatap Chen Ye dengan mata menyedihkan. Lei Jianyun melangkah keluar, dan tubuhnya yang besar menatap Chen Ye, binatang kecil, kamu hanya ingin menghancurkan pesawat. Chen Ye melirik Lei Jianyun, dan dia bisa merasakan bahwa napas pihak lain sangat buruk. Selain itu, samar-samar, nafas pihak lain tampaknya lebih dari sekadar seorang kultivator. Bahkan ada sedikit penyempurnaan tubuh. Lei Jianyun sangat marah saat melihat Chen Ye tidak menjawab pertanyaannya. Binatang kecil, tidakkah kamu mendengarku berbicara denganmu? Chen Ye menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, siapa kamu? Setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada seorang lelaki tua berjubah ungu. Dingin dan haus darah karena pria ini adalah Penatua Zeng. Penatua Zeng yang memenjarakan ayahnya. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditekan, dan dia berkata dengan dingin, kamu, datang ke sini dan mati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Bocah Cina ini takut dia gila. Dia benar-benar memanggil Elder Zeng untuk mati. Apakah anak ini tidak tahu situasinya? Bahkan jika semua orang meludah, itu sudah cukup untuk saling menenggelamkan. Tapi sekarang dia mengatakan kalimat seperti itu tanpa mengetahui langit dan langit, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wajah Elder Zeng sangat jelek, dan jubah ungu itu bergerak sedikit. Chen Ye, kamu membunuh muridku yang terkasih, dan kamu bahkan tidak tahu berapa banyak kekuatan aliansi darah yang jatuh di tanganmu jika kamu memenggal kepalamu hari ini. Kita dapat mempertimbangkan untuk membiarkan orang lain berkeliling, jika tidak, konsekuensinya tidak sesuatu yang bisa kamu tanggung. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya mengatakan bahwa saya akan membunuh semua orang di aliansi darah Anda. Hari ini, 100 orang datang, itulah yang saya inginkan. Di mataku, aliansi darah dapat diubah namanya, mengapa tidak mengubah namanya menjadi aliansi kematian mulai hari ini? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari Bloody Battle Hall benar-benar marah ketika mereka mendengar kata-kata fitnah seperti itu. Satu langkah keluar, Qi Qi menyapu ke arah Chen Ye. Pada saat ini, niat membunuh yang dingin membuat udara tampak membeku. Tuan Dewa Perang, putra ini sangat sombong, hari ini kita akan menangkap putra ini di depan orang dewasa. 3 pembangkit tenaga listrik dari Bloody Battle Hall di puncak Immortal Ascension Boundary berdiri langsung. Kekuatan mereka adalah yang terlemah di antara kelompok orang ini, dan mereka jarang terungkap. Tapi sekarang sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan anak itu. Lei Jianyun mengangguk, dia melihat kultivasi Chen Ye, itu hanya pada tahap awal batas Immortal Ascension, dan 3 puncak sudah cukup untuk menghancurkannya. Pergi. Baik tuanku. Detik berikutnya,
ketiga sosok itu dengan cepat tersapu. Elder Zheng tahu kekuatan Chen Ye dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Sudah terlambat. Tiga orang di aula pertempuran berdarah datang ke Chen Ye dalam sekejap mata, dan gelombang besar meledak di seluruh tubuh mereka. Seperti kedatangan Tuan. Binatang kecil, hari ini aku akan membuatmu merasakan apa yang menghancurkan. Setelah kata-kata itu jatuh, tiga angin tinju meledak. Di mata mereka, Chen Ye sama sekali tidak sebanding dengan pedang mereka, 3 pukulan sudah cukup. Mungkin itu akan segera menjadi tumpukan lumpur. 3 gelombang udara besar tersapu, menghalangi segala sesuatu di Chen Ye. Chen Ye tidak bergerak, dan bahkan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Puncak batas Immortal Ascension. Itu terlalu sampah, aku bahkan tidak mau melakukannya. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye mengangkat kaki kirinya, dan kemudian menekan dengan keras. Ki sejati tanpa akhir tiba-tiba jatuh ke tanah. Dalam sekejap, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tanah. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat terhempas dari tanah. Suara, bang, langsung bertabrakan dengan 3 gelombang udara. Raungan bergema. Gelombang udara meletus seperti letusan gunung berapi, menyapu seluruh bandara. Segala sesuatu di sekitar dihancurkan dengan kejam. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya menjadi dewa yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membantai dengan kejam. Baru pada saat itulah ketiganya menyadari bahwa situasinya salah, dan mereka ingin mengungsi, tetapi sudah terlambat. Kekuatan yang mengamuk merobek lengan mereka dengan panik. Pertama, lengannya meledak, dan kemudian tubuhnya benar-benar meledak. Darah menghujani seluruh langit, jatuh terus-menerus, mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye akan sangat gila? Tanpa bergerak, dia menekan 3 pembangkit tenaga listrik hanya dengan 1 kaki. Apakah ini masih ranah pengembaraan? Mustahil. Lei Jianyun dan semua murid dari Bloody Battle Hall tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka bahkan bisa merasakan kekuatan tak terlihat bergetar di udara. Ini sama sekali bukan kekuatan pada tahap awal batas Immortal Ascension. Itu bahkan telah mencapai alam transenden. Pada saat ini, Lei Jianyun menjadi serius. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari aliansi darah menderita di tangan anak ini kali ini. Bagaimana kekuatan yang menipu seperti itu tidak menderita? Aku berkata, kalian semua akan jatuh di sini, apapun yang terjadi. Suara acuh tak acuh Chen Ye terdengar, dan di mata beberapa kekuatan aliansi darah, bahkan ada ketakutan. Lagi pula, langkah barusan terlalu mengejutkan. Penatua Zheng buru-buru berkata kepada Lei Jianyun, yang berada di sampingnya, Tuan, keterampilan anak ini setinggi langit, dan Anda tidak boleh meremehkannya. Saya menyarankan semua orang untuk membawa anak ini bersama-sama, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Lei Jianyun mengabaikannya, tetapi berkata kepada orang-orang di belakangnya, kamu mengumpulkan 10 langkah untuk membunuh dan mengambil putra ini. Aku tidak percaya pada susunan pembunuhan garis keturunan, ditambah 10 pembangkit tenaga supernatural tidak dapat mengambil anak ini. Baik tuanku. Dalam sekejap, 10 sosok yang sangat menakutkan bergegas keluar, mengelilingi Chen Ye. Semua orang mengambil 10 langkah, memegang pedang panjang, dan langkah-langkah itu tampaknya memiliki frekuensi tertentu. Dengan pelajaran barusan, mereka tidak berani menahan diri sama sekali dari penindasan langsung. Ketika langkah ke-10 diambil, 10 orang berteriak dengan marah, dan gerbang berdarah tiba-tiba melintas di bawah Chen Ye. Pada saat ini, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Luar biasa keras. Saat dia hendak menyentuh Chen Ye, cahaya pedang meledak seperti matahari yang terik. Pada saat itu, dengan napas yang kuat, ada ribuan pasukan yang bergegas menuju. Menurut mereka, Chen Ye tidak punya jalan keluar. Hanya jalan buntu. Pada saat ini, Chen Ye akhirnya sedikit serius, dan berkata dengan ringan, formasi pembunuhan 10 langkah tidak buruk, tapi sayangnya, Anda tidak boleh menggunakannya di depan saya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa formasi pembunuhan yang sebenarnya. Jimat, keluar. Pada saat ini, dunia berubah warna. Dan Chen Ye adalah satu-satunya Raja Dewa di dunia ini. Bab 625. Selama 5 tahun, di Kunlun Su, lelaki tua itu mengajarinya beberapa teknik formasi. Tapi itu hanya bisa dikatakan bulu. Itu bahkan tidak bisa disebut formasi nyata.
5 tahun kemudian, pemakaman reinkarnasi dibuka, dan Chen Ye beruntung menjadi murid Chang Haiping. Melangkah ke jalan jimat. The Way of the Spirit jimat bahkan bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari formasi. Pada saat ini, pemahaman Chen Ye tentang cara bermain tidak seperti dulu. Dapat dikatakan bahwa keterampilan formasinya jauh melebihi kebanyakan orang di Kunlun Su. Apa formasi pembunuhan dari aliansi darah belaka? Dia tidak hanya memahami formasi, tetapi juga berjalan di jalan pembunuhan. Hari ini, dia ingin membuat orang-orang dari aliansi darah merasakan ketakutan yang luar biasa. Chen Ye dengan cepat menjepit jarinya, dan semburan cahaya merah menyebar dari tubuhnya. Rune merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Aura pembunuhan yang kuat sepertinya merobek segalanya. Pada saat ini, ketika formasi keluar, semua niat pedang di langit menghilang. Tidak bisa menolak sama sekali. Wajah 10 anggota aliansi darah sangat berubah, tidak pernah menyangka bahwa Chen Ye benar-benar tahu metode pembentukannya. Meskipun saya tidak tahu formasi apa yang diringkas Chen Ye, itu tidak penting lagi. Di bawah ketakutan akan kematian, darah mereka tampak membeku. 10 orang saling memandang dan tidak bisa lagi tetap tenang. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, memaksakan esensi darah, anak ini agak jahat. Jika kita membiarkannya membentuk formasi, kita semua akan dalam bahaya. Mereka tidak ragu-ragu, darah dikeluarkan. 10 tetes esensi darah berkumpul bersama. Udara bergetar, dan napas mereka bahkan mulai naik. Memotong. 10 orang meraung marah, menggenggam pedang panjang di tangan mereka, dan pergi dengan liar ke arah Chen Ye dengan cahaya pedang yang menusuk. Tanda pedang substansial tiba-tiba muncul, seolah-olah mereka berubah menjadi jaring, menyelubungi Chen Ye. Di bawah jaring langit dan bumi, bahkan ada kabut darah. Sangat dingin. Setelah jatuh, bahkan jika Chen Ye memiliki formasi yang kuat, dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Tiba-tiba, Chen Ye membuka matanya. Mata macam apa itu? Seperti serigala lapar merah seperti binatang buas. Arai pembunuh surga dan bumi, ayo. Tangan Chen Ye tiba-tiba berhenti. Kemudian, dengan satu titik, cahaya guntur dari jimat Natal meledak. Dikelilingi oleh guntur dan kilat, langit ditutupi dengan awan gelap. Sepotong tekanan hitam, seperti awan hitam yang menekan kota akhir akan datang. Satu-satunya cahaya adalah Chen Ye yang membawa guntur dan kilat saat ini. Tiba-tiba, guntur dan kilat yang meluap secara bertahap menyatu dan berubah menjadi pedang petir yang hebat. Pedang cahaya guntur terlepas dari tangan Chen Ye dan terbang langsung ke langit menyelam ke dalam awan petir. Ketika 10 orang melihat pemandangan ini, meskipun mereka terkejut, mereka masih menarik napas dalam-dalam. Jika pedang cahaya guntur datang ke arah mereka, mereka harus membayar harga yang mahal jika mereka ingin melawan. Untung sudah hilang. Tepat ketika mereka sangat lega, awan petir di atas langit meledak secara langsung. Kemudian, pedang besar yang memenuhi langit dengan niat menggelegar jatuh. Setiap 100 meter Anda jatuh, itu mengembang 10 kali lipat. Segera, pedang besar itu ternyata setinggi puluhan kaki, dengan liar datang ke arah mereka. Bagaimana ini mungkin? 10 orang ini tercengang, mereka belum pernah melihat metode seperti itu di Kunlun Su. Tidak ada catatan dalam buku-buku kuno. Untuk sementara, mereka bahkan tidak berencana untuk menghentikan permainan, mereka hanya ingin melarikan diri. Bagaimana anak ini bisa meledak dengan kekuatan sebesar itu? Apakah ini dunia pengembara sialan? Bahkan para penyihir di puncak alam transenden mungkin tidak dapat menunjukkan cara seperti itu. Menyaksikan tentara guntur dan kilat turun dengan keras, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil langkah. Mereka bahkan merasa bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah pedang panjang, tetapi naga guntur yang ganas, menatap orang-orang biasa. Mereka adalah semut yang paling menghina. Ledakan. Dalam sekejap, Thunder Dragon langsung jatuh, menekan semuanya. Seolah-olah bintang-bintang bertabrakan, 7 atau 8 retakan terbentuk di tanah seluruh bandara. Puff. Kualifikasi apa yang harus dihentikan oleh 10 orang itu, di mata yang ngeri, seluruh tubuh hancur. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk meledakkan kabut darah. 10 orang jatuh di bawah badai petir itu, tidak ada kekuatan untuk hidup. Gambar membeku, setidaknya sebelum kesadaran mereka menghilang, mereka melihat formasi pembunuhan kuno yang sebenarnya. Pada saat ini,
Lei Jianyun, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, benar-benar kacau. Dia menemukan bahwa Chen Ye jauh lebih kuat daripada siapapun di dunia yang sama. Bahkan tahu cara metode pembentukan. Hanya ada satu orang yang bisa dibandingkan dengan orang yang begitu mengerikan. Ye Zitian ada di sana. Sekarang, dia sepenuhnya percaya bahwa Ye Zitian dan Chen Ye saling mengenal. Hanya dengan mengetahui, semuanya bisa dijelaskan. Untungnya, ledakan kekuatan Chen Ye saat ini paling banyak berada di puncak alam transenden, yang jauh lebih buruk daripada Ye Zitian, yang menekan semua orang di paviliun Yibao. Jika dia bergerak sekarang, Chen Ye tidak akan bisa bertahan setidaknya 3 langkah. Tetapi jika dia menghadapi Ye Zitian, dia tidak memiliki peluang untuk menang, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia membawa begitu banyak pria kuat kali ini. Pada saat yang sama, melihat celah dan lubang yang dalam tidak jauh, Chen Ye sedikit tersentak. Formasi itu juga sangat menuntutnya, dan pada saat ini, sepertiga dari energi sejati dantiannya telah menghilang. Sebelum dia bisa mengatur napas, sosok ungu bergegas. Itu adalah Penatua Zeng. Meskipun cedera Elder Zeng belum sepenuhnya sembuh, dia seharusnya tidak mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat kekuatan Chen Ye, dia sangat terkejut. Bahkan panik. Dia tahu bahwa dia harus memenangkan Chen Ye dengan segala cara. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menanggung harganya. Niat pedang di tangannya meledak, dan bahkan api keluar dari telapak tangannya, seperti naga api yang mencoba melahap segalanya. Kekuatan mengerikan dan nafas yang keras seperti binatang buas, tak terbendung. Binatang kecil, kamu seharusnya merasa terhormat mati di bawah pedangku. Mata Chen Ye menyipit, dan pedang penekan jiwa langsung dikorbankan. Saya ingin mengorbankan pedang surga pembunuh naga, tapi sayangnya pedang ini masih disempurnakan dan itu akan memakan waktu. Tapi menilai dari keadaan Tuan yang tak terpadamkan, itu akan segera datang. Ketika pedang ini keluar, itu adalah hari untuk menekan para pahlawan. Ilmu pedang Wandao patah. Chen Ye meraung, dan cahaya pedang menyala, merobek. Bang! Dua kekuatan kuat tiba-tiba bertabrakan. Udara berputar. Chen Ye dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan pedang Elder Zeng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Elder Zeng? Dia mundur beberapa langkah, tetapi Elder Zeng tidak bergerak. Tetua Zeng mendengus dingin, binatang kecil, kamu adalah binatang yang terperangkap hari ini. Tidak peduli seberapa banyak harta yang kamu miliki, itu tidak akan mengubah hasil kematianmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan maksud pedang dari ketenaranku pedang roh pembunuh sekte darah. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang Elder Zeng langsung keluar. Dunia tampaknya diselimuti dingin. Gerbang neraka tampaknya terbuka dengan tenang. Selama Chen Ye mengambil satu langkah ke depan, dia pasti akan jatuh ke dalam jurang kematian. Dia bahkan merasa bahwa ki sejati dantiannya terkunci. Pemaksaan itu seperti gunung yang runtuh, menekan dengan gila-gilaan. Dia bisa melihat wajah ganas. Pedang tebasan darah semakin dekat, dan tampaknya akan menembus tubuh Chen Ye. Tiba-tiba, Chen Ye bergerak. Bagaimana dengan pedang roh pembunuh sekte darah? Jika aliansi darahmu bisa membunuh roh, maka aku, Chen Ye, bisa membunuh langit. Melangkah keluar. Di sekitar Chen Ye suram. 10.000 pedang kembali ke sekte. 4 kata ini, seolah-olah sebuah batu mengaduk 1000 gelombang, batu itu memecahkan langit.